Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 301 Keterampilan Segel Dewa. Segel Dewa kuno, hancurkan. Keterampilan Segel Dewa segera dilepaskan. Sebuah tangan emas besar disertai dengan aura penghancur saat menghantam penghalang dengan kejam. Namun, hasil akhirnya sama seperti sebelumnya. Itu hanya mengaduk riak energi melingkar. Begitu riak menghilang, penghalang itu sekali lagi kembali ke keadaan semula. Sialan, apakah formasi yang rusak ini tidak memiliki celah? Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan raungan keras dan marah setelah melihat penghalang itu sekali lagi kembali ke keadaan semula. Meskipun mereka mendapat bantuan Zhongli, kemungkinan mereka berdua membutuhkan setidaknya 2 jam untuk menghancurkan penghalang ini dengan kekuatan mereka. Namun, mustahil bagi Duo Guli untuk melakukannya dalam waktu 2 jam. Dengan kekuatan Muhan, dia dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan mereka berdua jika dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Sama seperti situasi saat ini. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan Guli dan Cilin akan sepenuhnya dikalahkan paling lama dalam waktu 1 jam. Saat itu, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi Muhan sendirian. Setan tua Hu, di sisi lain, telah pergi dengan cepat setelah menghabisi Yan Bing. Sementara kelompok Xiaoyan dan Muhan tidak memperhatikan. Jelas sudah terlambat untuk mencarinya sekarang. Karena itu, dialah orang pertama yang tidak bisa diandalkan. Hehe, bocah bau. Ada apa? Tanpa lelaki tua ini, kamu pasti tidak merasa nyaman bertarung sendirian, kan? Tawa mengejek samar Guyu akhirnya tersampaikan pada saat kritis ini. Itu seperti sedotan penyelamat hidup, menyebabkan Xiaoyan bersuka cita dalam hatinya. Gu tua, cepat bantu aku melihat bagaimana aku bisa menghancurkan formasi ini. Xiaoyan tidak berminat untuk bercanda dengan kata-kata mengejek Guyu. Dia buru-buru membuka mulutnya dan bertanya tentang masalah yang sedang dihadapinya. Guyu tanpa sadar meludahi Xiaoyan setelah mendengar pertanyaan ini. Baru kemudian dia menyelidiki penghalang di depannya. Hehe, formasi ini tidak buruk. Sesaat kemudian, Guyu, yang berada di dalam tubuh Xiaoyan, mengucapkan kalimat yang menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Hatinya terasa muram saat dia memuji. Namun, Guyu dengan cepat membuka mulutnya dan tersenyum pada Xiaoyan. Namun, itu hanya untukmu. Jika itu aku bahkan tidak akan melihatnya. Mendengar ini, hati Xiaoyan yang tegang kembali rileks. Tubuhnya melunak. Kepala Xiaoyan dipenuhi keringat dingin saat dia berbicara kepada Guyu dalam hatinya. Orang tua, lain kali aku harus merepotkanmu untuk menyelesaikan kalimatmu sekaligus. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak dipukuli sampai mati olehnya, aku akan takut setengah mati olehmu. Hehe, Guyu tersenyum malu dan kemudian kembali normal. Dia memeriksa penghalang di depan Xiaoyan lagi dan kemudian tersenyum pada Xiaoyan. Meskipun seorang ahli formasi berbeda dari seorang alkemis, pembentukan formasi juga berasal dari kekuatan spiritual. Kamu harus jelas tentang hal ini. Xiaoyan mengangguk dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa seorang ahli formasi dan seorang alkemis pada dasarnya sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu berspesialisasi dalam kekuatan, sementara yang lain berspesialisasi dalam pertahanan. Formasi roh ini hanyalah formasi roh yang paling biasa. Ia menggunakan kekuatan 300 cakram formasi untuk memadatkan dan membentuk formasi roh untuk menjebak seseorang di dalamnya. Formasi roh sebesar ini, paling banter, akan mampu menjebak beberapa kaisar bela diri setengah bintang 8 biasa. Selain itu, ia tidak akan mampu menjebak mereka lama-lama. Namun, bagi Muhan saat ini, formasi roh ini sudah cukup. Xiaoyan mendengarkan analisis Guyu dengan saksama. Tubuhnya tetap tidak bergerak. Hal ini menyebabkan Zhongli, yang berada di luar batas, terkejut. Ia tidak percaya bahwa Xiaoyan adalah seseorang yang akan menyerah begitu saja. Di sisi lain, Duo Guli memiliki ekspresi serius saat mereka melakukan yang terbaik untuk melawan Muhan. Dari sudut mata mereka, mereka melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya berdiri tak bergerak di udara. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, karena ini, mereka hampir terluka parah oleh Muhan. Orang ini, apa sebenarnya yang dia lakukan? Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah tabrakan lainnya, Guli dan Cilin dipaksa mundur 1000 kaki oleh Muhan. Keduanya dengan cepat melirik Xiaoyan. Cilin mengerutkan kening dan berbicara dengan ekspresi serius. Guli menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan ketidakberdayaannya, meskipun dia sangat ingin tahu tentang Xiaoyan.
dia juga merasa sangat tidak berdaya. Haha, kamu berani terganggu saat bertarung dengan orang tua ini? Pada saat ini, tawa Muhan yang dingin terdengar sekali lagi. Mereka berdua dengan cepat bergerak dan sekali lagi memasuki pertempuran yang sulit dan pahit dengan Muhan. Bas, tiba-tiba, Xiaoyan yang memejamkan matanya membukanya. Auranya sekali lagi pulih ke puncaknya. Tatapan tajamnya menyapu penghalang. Namun, itu seperti bilah dingin yang menyapu, meninggalkan goresan tipis di penghalang. Zhongli, yang berada di luar penghalang, tanpa sadar mengeluarkan seruan terkejut ketika dia melihat perubahan tiba-tiba dalam aura Xiaoyan. Segera setelah itu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan garis keturunan naga Phoenix di tubuhnya langsung diaktifkan. Kedua lengannya dengan cepat berubah menjadi lengan naga. Ketika lengan naga muncul, terlepas dari apakah itu efek visual atau tekanan naga leluhur yang tak terlihat, itu menyebabkan napas seseorang menjadi sedikit berat. Jika seseorang terkena pukulan ini, kemungkinan besar meskipun seseorang tidak menggunakan doki, hanya kekuatan biadab saja sudah cukup untuk menyebabkan seseorang merasa sangat sakit. Hah, 8, bang, teriakan ledakan yang terhenti di antara setiap kata seperti guntur. Tinju besar yang ditutupi sisik naga menghantam dengan keras ke suatu tempat di penghalang. 8 lapisan kekuatan tersembunyi tiba-tiba meledak, mengaduk riak energi seperti gelombang di penghalang. Bang! Sebuah tinju baru saja mendarat ketika tinju lain menghantam. Pemboman terus-menerus menyebabkan seluruh penghalang memancarkan gelombang suara gemetar. Celang! 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 Saudara Zhongli, bantu aku! Segera! Tepat saat kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, Zhongli, yang berada di luar, juga meledakkan telapak tangannya ke depan tanpa ragu sedikit pun. Doki yang mengerikan mengalir keluar seperti banjir besar, menghantam dengan kejam ke tempat yang baru saja diserang Xiaoyan. Tempat itu adalah tempat salah satu dari 300 cakram formasi dari susunan besar itu berada. Hah, tangan menjulang, telapak tangan musim semi kuning. Dengan teriakan keras, kedua telapak tangan Xiaoyan melesat maju dengan keras, secara bersamaan membombardir penghalang di depannya. Ledakan mengerikan bergema di seluruh kolam petir. Dibandingkan dengan pertempuran sengit di sisi Muhan, serangan Xiaoyan lebih menarik perhatian Kaisar Setengah Beladiri ini. Mereka belum pernah melihat Kaisar Setengah Beladiri Bintang 3 meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan sehingga bahkan Kaisar Setengah Beladiri Bintang 8 akan merasa malu. Namun, hari ini, mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Di bawah pemboman liar dan tanpa pandang bulu dari Xiaoyan dan Zhongli, kekuatan penghalang itu secara bertahap melemah. Penghalang cahaya keemasan yang awalnya terang tampak redup dan tanpa cahaya saat ini. Penghalang tebal itu hanya tersisa dengan ketebalan 2 inci. Tampaknya penghalang itu akan runtuh kapan saja. Meskipun demikian, hati Xiaoyan dan Zhongli tidak berani ceroboh. Kekuatan pertahanan penghalang di depan mereka jauh melampaui imajinasi mereka. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan 300 pelat formasi. Bahkan mereka tidak bisa mengabaikannya. Begitu mereka rileks, kemungkinan penghalang ini akan pulih dalam sekejap. Pada saat itu, semua upaya mereka akan sia-sia. Bang! Namun, saat pihak Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan penghalang, di sisi lain, Gulik dan Cilin pada akhirnya bukan tandingan Muhan, yang terakhir bertarung melawan mereka berdua sendirian dan mengalahkan mereka. Setelah tabrakan, mereka berdua akhirnya tidak dapat bertahan dan dikirim terbang sekali lagi. Darah menyembur deras dari mulut mereka, dan wajah mereka langsung menjadi sepucat kertas. Mata mereka yang dalam secara bertahap kehilangan kilaunya, dan aura mereka jatuh ke dasar. Meskipun mereka tidak mati, mereka telah jatuh ke titik terluka parah. Dua orang bodoh yang sembrono. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat melawan orang tua ini? Muhan tertawa dingin. Nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Jika bukan karena status khusus dari keduanya, mengapa dia menahan diri? Dia pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Beberapa saat kemudian, Muhan akhirnya mengangkat matanya yang agak bosan dan melihat ke arah Xiaoyan, yang terus-menerus membombardir penghalang. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Orang tua ini ingin melihat siapa yang akan dapat melindungimu tanpa mereka berdua. Bab 302. Muhan melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Doki yang bergejolak dengan cepat menggumpal di telapak tangannya, memancarkan aura yang menakutkan. Segera setelah itu, tubuh Muhan tiba-tiba bergerak, dan dia menyerang dengan eksplosif ke arah Xiaoyan. Sial, hentikan dia! Melihat Muhan menyerang Xiaoyan, ekspresi dua guli segera berubah. Mereka berteriak dengan marah dan menyeret tubuh mereka yang terluka untuk menghalangi Muhan. Namun,
Muhan hanya tertawa dingin ketika dia melihat ini. Dia membalikkan tangannya dan sebuah pelat susunan langsung melesat keluar. Dua cahaya keemasan yang berkedip-kedip dengan cepat menggumpal di udara. Formasi perangkap dewa. Duo Guli tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut ketika mereka melihat formasi ini. Wajah mereka yang awalnya pucat segera menjadi serius. Namun, sebelum mereka bisa menghindar, cahaya keemasan yang berkedip-kedip telah menyelimuti mereka berdua. Formasi perangkap dewa ini memiliki fungsi yang sama dengan formasi besar yang saat ini menyelimuti seluruh ruang ini. Meskipun hanya ada satu pelat formasi, fungsinya tidak kalah dengan formasi besar. Guli masih ingat dengan jelas bahwa Muhan telah mengandalkan formasi ini untuk menjebak seorang ahli setengah kaisar beladiri bintang 9 selama setahun penuh. Dari awal hingga akhir, formasi besar ini tidak pernah ditembus oleh setengah kaisar beladiri bintang 9 itu sedikit pun. Meskipun tidak ada kekurangan Muhan yang memperkuat formasi, ini sudah cukup untuk melihat betapa menakutkannya formasi perangkap dewa ini. Untungnya, meskipun formasi perangkap dewa ini kuat, dan bahkan seorang setengah kaisar beladiri bintang 9 tidak akan dapat menghindari kerugian. Area yang ditutupinya sangat kecil, radiusnya hanya 1000 kaki. Selain itu, kelemahan paling fatal dari formasi perangkap dewa ini adalah hanya bisa digunakan 3 bulan sekali. Jika digunakan secara paksa, pelat formasi itu akan hancur. Setelah menjebak Duo Guli dengan santai, ekspresi Muhan sekali lagi kembali dingin. Tubuhnya bergerak dan dalam sekejap mata, dia sudah tiba di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tampak sama sekali tidak tahu apa-apa. Kedua tinjunya dengan keras menghancurkan penghalang di depannya. Namun, kekuatan yang dia hancurkan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, kekuatan Xiaoyan tampaknya telah menyusut dengan cepat. Itu sangat aneh. Namun, Muhan saat ini melihat bahwa Xiaoyan sudah sangat dekat dengannya. Karena itu, dia tidak menyelidiki dengan saksama. Tubuhnya melintas beberapa kali dan muncul tidak jauh di belakang Xiaoyan. Pada saat berikutnya, sosok seperti hantu muncul di belakang Xiaoyan. Bayangan tubuh kekar Muhan menutupi tubuh Xiaoyan yang tampak kurus dan lemah. Telapak tangan besar Muhan terangkat dengan cepat. Tekanan yang menakutkan menyebar dengan sembarangan dari telapak tangannya. Baru pada saat ini Xiaoyan tampaknya baru saja bereaksi. Ekspresi terkejut di wajahnya yang pucat. Namun, itu samar-samar mengungkapkan rasa misteri. Hahaha, Yan Xiao, bersiaplah untuk mati. Hari ini, orang tua ini akan membalas dendam untuk Mo Hui. Aku akan menggunakan darahmu untuk menghibur jua Mo Hui di surga. Meskipun Xiaoyan telah terbangun pada saat yang genting, Muhan tidak memberinya banyak waktu. Melihat ekspresi ketakutan di wajah Xiaoyan, Muhan merasa sangat gembira di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan tawa liar dengan cara yang buas. Pada saat Xiaoyan sadar kembali dan bereaksi, telapak tangan Muhan yang dipenuhi dengan kekuatan telah dengan kuat menekan punggung Xiaoyan. Seketika, Doki yang bergejolak membawa aura menakutkan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikan lautan saat mengalir deras dan menyerbu tubuh Xiaoyan. Tanpa kendali Muhan, Doki yang liar dan ganas menjadi luar biasa ganas. Seolah-olah telah berubah menjadi banyak binatang ajaib yang liar dan buas yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuh Xiaoyan. Wajah Muhan dipenuhi dengan senyum buas saat dia melihat Xiaoyan yang tubuhnya dengan cepat mengembang di depannya. Kedua matanya dipenuhi kegilaan. Namun, ketika tubuh Xiaoyan telah mengembang hingga tingkat yang sangat menakutkan, Muhan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah tubuh Xiaoyan meledak, tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar dari bawah kulitnya. Sebaliknya, ada kabut yang aneh dan ilusi. Kabut itu adalah produk yang terbentuk setelah kekuatan spiritual terwujud. Ini adalah avatar spiritual. Ekspresi Muhan terkejut saat dia berteriak dengan keras. Seruannya seperti guntur saat bergema di dalam kolam petir kekosongan. Setelah kata-kata Muhan terdengar, Xiaoyan, yang tubuhnya telah membengkak hingga batasnya, memperlihatkan senyum yang lebih menakutkan di sudut mulutnya. Segera, bang, ledakan yang menakutkan bergema di langit. Ini setara dengan penghancuran diri dengan kekuatan penuh dari seorang setengah kaisar bintang 1 di kolam petir kekosongan saat ini. Itu bisa dianggap sebagai kekuatan yang sangat menakutkan. Celang, 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 celang. Saat Xiaoyan menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan penghancur yang menakutkan itu dengan kejam menghantam penghalang di belakangnya. Pertahanan penghalang itu dengan cepat melemah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, seluruh medan perang mulai bergetar hebat. Lingkaran demi lingkaran riak spasial yang tak terlihat menyebar di ruang ini. Kekuatan yang menakutkan itu sangat mengejutkan. Ketika kekuatan itu menyapu,
Bahkan beberapa dari setengah kaisar bintang 7 yang telah memasuki kolam petir kekosongan tanpa sadar mengungkapkan ekspresi serius. Meskipun kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri itu tidak cukup untuk membunuh mereka dalam satu serangan. Itu sudah cukup bagi mereka untuk menghadapinya secara langsung. Paling tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk mengabaikannya. Ketika setengah kaisar bintang 8 itu melihat Xiaoyan menghancurkan dirinya sendiri, mereka terkejut oleh kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri itu. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa itu sangat disayangkan. Xiaoyan adalah kebanggaan surga. Jika dia menjadi dewasa, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan Muhan. Sayangnya, surga cemburu pada para jenius. Yan Xiao, tidak jauh di belakang Zhongli adalah tepi medan perang. Xiaoyanlah yang telah memperingatkannya untuk mundur. Awalnya, ketika dia melihat ekspresi percaya diri di wajah Xiaoyan, dia juga berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya akan seperti ini. Bagaimana bisa bocah ini begitu ceroboh? Orang itu, Muhan, adalah setengah kaisar bintang 9. Bahkan jika kau menghancurkan dirinya sendiri, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau akan mampu membunuhnya? Bakat kultivasi yang begitu hebat, sungguh disayangkan. Zhongli mengerutkan kening saat dia melihat pusat ledakan itu. Dia tidak bisa menahan rasa kasihan pada Xiaoyan di dalam hatinya. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Sekarang Xiaoyan telah menghancurkan dirinya sendiri. Mustahil baginya untuk bertahan hidup. Dengan demikian, Zhongli tidak lagi tega untuk mengarungi air berlumpur ini. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Alasan mengapa dia membantu Xiaoyan sebelumnya adalah karena dia menyukai potensi masa depan Xiaoyan. Namun, karena ini adalah hasilnya, dia tentu tidak akan tinggal di belakang dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Meskipun Xiaoyan telah menghancurkan dirinya sendiri tepat di samping Muhan, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua dan masih ada. Dengan kemampuan Muhan, dia tentu akan mampu sepenuhnya memblokir penghancuran diri Xiaoyan. Dibandingkan dengan orang luar ini, Guli dan Cilin mengungkapkan ekspresi yang sedikit santai saat ini. Mereka tentu tahu bahwa Xiaoyan yang menghancurkan diri sendiri di hadapan mereka bukanlah Xiaoyan yang sebenarnya. Sebaliknya, itu hanya klonnya. Ini adalah sesuatu yang mereka berdua ketahui setelah pelelangan. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiaoyan sebenarnya memiliki klon kelas Bandi, mereka berdua mendesah dalam hati mereka. Mereka berdua telah berlatih keras selama separuh hidup mereka untuk mencapai kelas Bandi. Namun, pada akhirnya, mereka sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan klon Xiaoyan. Namun, dari penampakan situasi saat ini, klon Xiaoyan ini memang tidak buruk. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan tubuh aslinya, kegunaannya tidak kalah sedikit pun. Paling tidak, ia mampu menghasilkan efek yang tidak terduga pada saat yang genting seperti itu. Teriakan seperti guntur terdengar. Di dalam badai Doki, pilar cahaya Doki berwarna emas terang tiba-tiba melesat ke atas dan memasuki kegelapan yang tak berujung. Pada saat yang sama, kabut yang telah menggumpal setelah badai tampaknya telah ditarik oleh sesuatu di bawah teriakan keras ini. Ia berputar di sekitar pilar cahaya dan dengan cepat terbang ke atas. Ia berubah menjadi banyak ular kabut yang menghilang ke dalam ruang kosong. Bocah. Kau punya banyak sekali trik, namun, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika kau berpikir bahwa kau dapat melukai diriku yang tua ini hanya dengan ini. Jika kau berpikir bahwa kloninganku digunakan untuk menghadapimu, kau terlalu banyak berpikir. Setelah tawa lembut itu terdengar, sebuah lengan yang ditutupi sisik naga ungu emas muncul dari ruang kosong di depan penghalang di tempat ledakan itu terjadi. Sebuah tinju menghantam penghalang itu dengan keras, yang sudah tidak dapat menahan satu pukulan pun. Krak, suara retakan yang jelas terdengar. Muhan tiba-tiba berbalik dan melihat Xiaoyan berdiri di depan penghalang yang hancur. Wajah Xiaoyan pucat saat dia tersenyum padanya. Xiaoyan melangkah maju dengan lebar dan melangkah keluar dari susunan besar ini. Bersambung ke bab selanjutnya.